Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ghafiridz dzanbi wa qabilit taubi syadidul iqab dzut tawli la ilaha illallah alaihil masir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari yang cerah ini selain puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Karena dengan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, kita masih bisa berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita turahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan kesalahan yang dimaafkan. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla memaafkan kesalahan yang tanpa sengaja dan kesalahan karena lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan sesuatu larangan Allah atau meninggalkan sesuatu dari perintahnya tanpa ada kesengajaan atau melakukan larangan atau meninggalkan perintahnya, maka orang yang seperti ini tidak dicela di dunia dan tidak mendapatkan azab di akhirat. Demikian pula orang yang melakukan hal-hal tadi karena lupa atau karena dipaksa, maka hal tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat dan karunia darinya. Orang yang melakukan kesalahan karena keliru ataupun lupa, maka ia dimaafkan atau tidak berdosa. Namun tidak berdosa bukan berarti tidak ada konsekuensi hukumnya. Misalnya ada seseorang yang melakukan salat tanpa berwudu atau ia lupa belum berwudu, akan tetapi dalam pikirannya ia mengingat bahwasanya dia telah berwudu, dan setelah ia melakukan salat terbukti bahwa ia melakukan salat tanpa berwudu, maka ia harus mengulangi salatnya. Atau orang yang mengerjakan salat akan tetapi dia lupa atau ia tertidur, maka ia harus melaksanakan salatnya ketika ia teringat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik yang artinya, barang siapa yang lupa mengerjakan satu salat atau tertidur, maka hendaklah ia mengerjakan saat ia ingat, tidak ada denda selain itu. Hadis riwayat Muslim. Dan jika seseorang makan atau ketika berpuasa karena lupa, maka puasanya tidak batal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa kemudian makan dan minum ketika ia sedang berpuasa, hendaklah ia meneruskan puasanya karena ia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang dilakukan tanpa sengaja, lupa atau terpaksa. Ini merupakan bukti betapa rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla buat para hambanya begitu luas. Akan tetapi lebih utama lagi apabila saat berbuat salah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat setelah melakukan kesalahannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, yang artinya setiap anak Adam pernah berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis di atas. Salah satunya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima, yang artinya, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosa apabila apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 3 ayat 5. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surat An-Nahl ayat 106, ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya, man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dia mendapatkan kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Walakin, akan tetapi, walakin man syaraha bil kufri sadara, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, fa'alaihim ghadabun minallah, maka kemurkaan Allah menimpanya, walahum 'adzabun 'adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Quran surat An-Nahl ayat 6. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita selalu berdoa sebagaimana firman-Nya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami melakukan kesalahan. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya datang dari pribadi hamba sendiri. Sebelum kita akhiri acara pembacaan hadis kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimah min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajizna min jizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abroh, dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah, dan diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, dan diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam, dan diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, dan diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.